Tidak terpakai di Chelsea, Hakim Ziyech dibidik Atletico Madrid. Tidak ada nama Hakim Ziyech dalam rencana Thomas Tuchel bersama Chelsea pada musim 2021-2022 nanti. Kini beberapa klub mengantri untuk bisa mendapatkan servis pemain asal Maroko tersebut. Hakim Ziyech baru bergabung dengan Chelsea pada musim 2020-2021. Pada era kepelatihan Frank Lampard, Hakim Ziyech menjadi langganan starting walaupun beberapa kali diterpa cedera. Dia tampil cukup bagus, namun ketika Lampard digantikan Tuchel, nasib Hakim Ziyech berubah. Ziyech tidak masuk dalam skema permainan Tuchel, walau secara kualitas masih dibutuhkan, Ziyech bukan pilihan utama. Chelsea harus melepas Hakim Ziyech pada bursa transfer nanti, sebab dari transfer ini The Blues bisa mendapatkan uang untuk dipakai membeli pemain lain. Langkah ini juga harus ditempuh untuk mengurangi resiko sanksi finansial fair play. Media asal Spanyol El Gol melaporkan bahwa ada minat dari Atletico Madrid pada servis Hakim Ziyech. Atletico membuka opsi untuk membeli Hakim Ziyech jika memang gagal mendapatkan target utamanya yaitu Paulo Dybala. Diego Simeone disebut sudah memantau Ziyech sejak bermain di Ajax. Pemain 28 tahun itu dinilai punya gaya yang cocok dengan Atletico. Ziyech punya umpan diagonal dan juga umpan jauh yang bagus untuk menunjang serangan balik Atletico. AC Milan ingin permanenkan bek ini, Chelsea minta mahar selangit. Raksasa Liga Inggris, Chelsea meminta mahar dengan harga selangit kepada AC Milan jika ingin mempermanenkan bek tengah Fikayo Tomori. Raksasa Serie A Italia AC Milan kabarnya serius untuk mempermanenkan status pinjaman Fikayo Tomori dari Chelsea dan berniat menyodori bek tengah 23 tahun tersebut dengan kontrak selama 5 tahun, seperti yang disebutkan oleh jurnalis kenamaan Eropa Fabrizio Romano. Keinginan AC Milan itu pun disambut baik oleh Chelsea, tetapi The Blues meminta mahar yang nilainya tidak sedikit, yaitu 25 juta pounds atau setara 475 miliar untuk bek berpaspor Inggris tersebut. Fikayo Tomori yang didatangkan AC Milan pada bursa transfer musim dingin Januari 2021 sukses selalu bersinar di bawah arahan manajer Stefano Pioli dan membantu Rossoneri lolos ke Liga Champions 2021-2022. Fikayo Tomori bergabung dengan akademi Chelsea di level usia di bawah 8 tahun sebelum akhirnya menghabiskan masa peminjaman di Brighton Albion, Hull City, dan Derby County. Bek tengah 23 tahun tersebut tampil sebanyak 17 kali bersama Chelsea di Liga Inggris, yang mana 15 penampilannya terjadi pada musim 2019-2020 saat The Blues masih dilatih oleh Frank Lampard. Sayangnya penampilan ciamiknya yang bersama AC Milan tidak berhasil membuat manajer timnas Inggris Gareth Southgate terkesan untuk memanggilnya dalam memperkuat The Three Lions di Euro 2020. Padahal kehadiran Fikayo Tomori diyakini akan memberikan timnas Inggris begitu banyak pilihan yang lebih baik lagi di lini belakang dalam rangka memudahkan tujuan mereka menjuarai Euro 2020. Auto triple starting 11 Chelsea jika Erling Haaland dan Achraf Hakimi bergabung. Chelsea diprediksi menjadi calon kuat juara di semua kompetisi yang diikuti pada musim 2021-2022 nanti. Apalagi jika dua pemain bidikannya bergabung, yakni Erling Braut Haaland dan Achraf Hakimi. Lantas seperti apa simulasi formasi Chelsea musim depan dan juga jika Hakimi dan Haaland bergabung? Kiper Eduardo Mendy. Chelsea dipastikan tidak akan membeli Donnarumma pada musim depan. Sang penjaga gawang akan pindah ke PSG. Situasi ini membuat posisi Mendy sebagai kiper nomor 1 Chelsea tidak akan tergusur. Mendy telah membuktikan bahwa dia adalah kiper papan atas Eropa. Musim lalu dia mencatatkan 9 laga nirbobol saat membawa The Blues juara Liga Champions. Bek tengah kanan, Reece James. Masuknya Achraf Hakimi akan memberi dampak peran bagi Reece James berusia 21 tahun itu tidak akan kehilangan tempat di starting 11, tetapi bakal punya peran yang berbeda. James tidak lagi akan menjadi wingback kanan melainkan sebagai back tengah. James yang akan menggusur peran Cesar Azpilicueta. James sendiri beberapa kali dimainkan sebagai back tengah oleh Tuchel pada musim lalu. Back tengah Thiago Silva. Ada dua opsi yang juga mungkin jadi andalan Tuchel di posisi back sentral. Dua opsi itu adalah memainkan Thiago Silva atau Andreas Christensen untuk menjadi pusat komando di lini belakang. Jika kondisinya bugar, Silva bakal jadi pilihan utama. Silva juga mungkin dipercaya sebagai kapten, namun karena faktor usia, Silva mungkin akan sering absen dan Christensen punya kans untuk sering bermain. Bek tengah kiri, Antonio Rudiger.
Satu pemain yang hampir pasti menyegel satu peran di lini belakang adalah Rudiger. Pemain asal Jerman itu bakal jadi andalan untuk peran bek kanan sebelah kiri. Rudiger memainkan peran ini cukup bagus sepanjang musim lalu. Bukan hanya bakal jadi pilihan utama, ex-pemain AS Roma tersebut juga akan mendapatkan sodoran kontrak baru dari The Blues. Wingback kanan Achraf Hakimi. Hakimi bisa memainkan banyak peran dan strategi. Saat masih di Dortmund, dia juga bisa bermain sebagai bek kanan maupun bek kiri di bawah bimbingan Antonio Conte. Hakimi berkembang lebih jauh. Hakimi akan sangat cocok dengan skema 3-4-2-1 racikan Tuchel di Chelsea. Hakimi bisa bermain juga sebagai wingback kiri maupun kanan. Namun sepertinya Hakimi akan lebih cocok untuk posisi kanan. Hakimi bisa memberi dimensi yang berbeda dengan Reece James. Jika James hanya piawai melepaskan umpan crossing, maka Hakimi bisa masuk ke kotak penalti dan punya dribble yang bagus. Gelandang Jorginho. Jorginho juga sudah membuktikan bahwa dia layak menjadi pilihan utama di Chelsea. Terlepas dari rumor soal masa depannya, Jorginho nampaknya bakal tetap berada di starting 11 jika bertahan di Chelsea musim depan. Jorginho bisa menjaga stabilitas di lini tengah. Jorginho juga cenderung statis dan itu membuat Chelsea selalu punya satu pemain yang siap bertahan jika N'Golo Kante telat membantu pertahanan. Gelandang N'Golo Kante. Mustahil untuk tidak melihat Kante ada di starting 11 Chelsea musim depan. Kante adalah pemain favorit Tuchel dan secara teknis memang sangat dibutuhkan oleh Chelsea. Dia bisa memutus serangan lawan sekaligus memulai serangan. Daya jelajah dan agresivitas jadi kekuatan Kante bersama The Blues. Wingback kiri Ben Chilwell. Chilwell tidak akan tergusur dari posisi wingback kiri Chelsea musim depan. Pemain 24 tahun itu tampil sangat bagus pada musim pertama bersama Chelsea dengan catatan 4 gol dan 5 assist di semua ajang. Gelandang serang kanan Kai Havertz. Kai Havertz bisa memberi banyak opsi bagi Tuchel untuk menyusun komposisi di lini depan. Kai Havertz juga bisa bermain sebagai winger, pemain nomor 10 dan false 9, yang juga dengan sama baiknya. Jika mengacu pada laga final Liga Champions, peran terbaik untuk Kai Havertz adalah gelandang serang. Pemain berusia 21 tahun itu bisa bergerak bebas dengan sekali lagi mengejutkan lawan dengan masuk ke kotak penalti. Gelandang serang kiri Mason Mount. Mason Mount menjadi pemain yang sangat menentukan di lini tengah Chelsea. Mason Mount punya visi yang bagus ketika jadi pusat serangan. Di sisi lain, dia juga punya etos kerja yang bagus saat harus membantu pertahanan. Peran sebagai gelandang serang Chelsea masih akan jadi milik Mason Mount. Penyerang Erling Haaland. Titik lemah Chelsea musim lalu adalah tidak punya penyerang yang tajam. Timo Werner bermain bagus, tetapi tidak mempunyai mesin gol. Erling Haaland bisa jadi solusi ideal untuk lini serang The Blues musim depan. Musim lalu, Haaland mencetak 41 gol untuk Dortmund di semua ajang. Haaland bisa mencetak gol dari situasi apapun. Secara fisik sangat kuat dan pada usia 20 tahun segalanya bisa menjadi lebih baik lagi.